Siap-siap bikin video react lucu. Alright. Siapa sih? Kenapa? Blonde gitu. Keren kan? Ini tuh gaya Kurt Cobain ex Ariana Grande. Jadinya blonde. Apa sih gitu blonde? Ganggu banget. Namanya udah tua ya, rambut rontok. Mendingan dicat blonde. Gak usah ganggu lah. Udah, syuting dulu, jangan ganggu. Ganggu aja ganggu gitu. Apa sih mau syuting ada aja yang ganggu gitu kan. Alright, kita mulai. Wah bener-bener anjing emang. Iseng aja. Apa sih? Itu lagi recording. Rusak dah, mood gua rusak ini mah boy. Kenapa ya? Mengganggu dan stember gua gitu loh. Gue mending ganti baju dulu. Ganti celana biar agak relax. Intro dulu aja. Intro. Bro, QG is back, bitchy. Kelihatan celana pendek. Hello the people in the world, welcome back again to my channel. React lucu is back. Hai. Jadi QGN team ya sudah memberikan beberapa recommended stamp in gitu ya untuk di react gitu ya. Ada berita-berita menarik gitu, yaitu fobia aneh gitu. Cukup menarik untuk dibahas sedikit. Fobia, kalau ngomongin fobia, gue sebenarnya gak punya fobia apa ya. Fobia gue apa ya? Kurmod. Enggak. Apa ya? Fobia gue tidak dicintai. Anjing, deep juga bitches. Kenapa harus pakai bitches? Gue gak punya fobia sih, men. Gue apa ya? Ketakutan gue terbesar apa ya? Naik jet coaster ya. Naik jet coaster. Enggak sih, gue berani sih ya. Gue gak tahu gue fobia apa ya. Gue fobia nggak ngapa-ngapain kalau gue ya. Kalau nggak ngapa-ngapain stres gue gitu. Jadi ya harus melakukan sesuatu gitu biar cuan dapat terus gitu. Gue nggak tahu juga ya. Apakah mungkin lu punya fobia lain gitu kan? Lu bisa komen down below ya. Fobia teraneh lu apa gitu. Gue juga nggak tahu sih fobia apa gitu gue di hidup gue nggak punya fobia. Apa gue fobianya nggak punya fobia? I don't know. Oke, langsung aja ke fobia pertama. 10 fobia teraneh tak pernah kamu sangka. Nggak pernah nih gue sangka nih ya. Coba dites. Aracibutiropi. Wah anjing susah banget boy. Aracibutiropobia. Takut selai kacang menempel di langit-langit mulut. Tahel. Sensasi selai kacang menempel di langit-langit mulut. Langit-langit mulutnya kok gue bisa mangap gede banget ya? Oke, langit-langit mulut memang tidak menyenangkan bagi setiap orang, tapi hal ini menjadi ketakutan terbesar untuk mereka yang memiliki fobia. Anjing, ada namanya gitu, fobia. Selai kacang nempel di langit-langit mulut. Gue nggak ngerti. Jika mengidap fobia ini, mereka tidak mau makan selai kacang sesedikit pun. Bahkan jika rasa tersebut terdapat pada es krim. Alasan terbesarnya karena ketakutan tersedak atau lengket yang dirasakan ketika makan selai. What the hell boy? Lebih takut gendut kali ya. Gue juga nggak ngerti. Maksudnya apa ya? Mengidap fobia nempel selai kacang di lidah atas gitu. Nggak paham gue anjing. Nomor 2 ada ablutopobia. Takut mandi. Tahel. Ablutopobia adalah ketakutan yang terus menerus dan tak bisa dikendalikan terhadap aktivitas mandi. Gila itu muka udah bau parah itu ketek. Pasti jelas itu mas langkangan gitu bro. Kerak-kerak tinja gitu. Lubang bool. Masa lu gak mau mandi? Udah gila kali. Atau membersihkan tubuh. Fobia ini spesifik situasional. Ablutopobia sering terjadi pada anak kecil yang wanita. Itu makanya lebih ke mager aja sih menurut gue kalau takut mandi. Kenapa ya? Entah airnya dingin gitu kan. Di saat orang lain takutnya ketinggian, takut kegelapan biasanya kan gitu kan. Ini takut sama mandi gitu. Kenapa ya? Yang ditakutin tuh apa? Sabun Lifebuoy. Aduh anjing. Mereka itu tidak mengancam gitu. Kenapa ya? Mandi loh. Mandi tuh gak ada serem-seremnya menurut gua. Literally mandi gitu. Selama lu mandi di kamar mandi gitu. Kalau mandi di kamar jenazah baru lu takut. Ambulopobia adalah fobia ketika seseorang merasa sangat takut jika harus berjalan. Terus lu gak mau jalan gitu bro. Lu harus pakai sepeda listrik gitu, jalan keluar gitu. Terus lu mau mandi, mau jalan, mau makan, masa gak jalan, gak ngerti. Terus selama ini pengidap ambulopobia kemana-mananya gimana gitu loh. Bangun tidur kebelit ke WC gitu. Gimana gitu mau mesen Gojek gitu kan. Masa mesen Gojek atau Grab gitu kan mau ke WC gitu kan. Sesuai aplikasi mas. Aplikasi kencing. Gak ngerti gua. Ini sebenarnya lebih ke mager ya kalau menurut gua ya. Ambulopobia sama kayak fobia sebelumnya gitu ya. Pasti orang-orang nggak akan sukses gitu. Gimana mau sukses jalan kaki aja nggak mau. Gimana mau jalanin usaha? Aduh, nggak paham. Ada juga dextrophobia, takut benda sebelah kan. What the hell? Gak suka yang kanan. Gak suka hal-hal yang benda-benda di kanan gitu. Sukanya anak-anak edgy kiri gitu, Twitter itulah ya. Anti-anti pendukung gerombolan.
Gerombolan mulu dari kemarin anjing. Hati-hati pendukung gerombolan gitu ya, kiri gitu ya. Dextrophobia merupakan ketakutan terhadap benda-benda yang terletak pada bagian kanan dari tubuh. Terus tangan kanannya gak suka gitu kalau misalkan ada jam tangan, atau misalkan ada tompel, ada jerawat di kanan gitu. Gak ngerti gue. Berarti kalau orang-orang dextrophobia ini kan takut sama yang kanan-kanan ya. Berarti dia takut lah sama mungkin kue-kue artis gitu ya, drama, public figure lambe, geprek bensu gitu. Mungkin mungkin ya, gue gak ngerti ya. Pokoknya orang-orang yang menolak, berprinsip lah gitu ya, berprinsip untuk kanan gitu ya. Lebih baik mati dia ketimbang hanyut dalam industri sepertinya. Pokoknya anti kanan parah. Gimana dipakein merchandise Raffi Ahmad ya? Lebih kejang-kejang gitu. Dimana pengidap akan merasa takut dengan objek yang terletak di bagian kiri. Hah? Katanya kanan anjing. Oh, lawan dari dextrophobia adalah levophobia. Ada juga levophobia yang fobia hal-hal yang sebelah kiri. Anjing, anaknya industri ya. Pokoknya kanan aja, nggak suka yang kiri-kiri, nggak suka bocah edgy dia. Kalau yang levophobia, dia kan takut sama hal-hal yang di kiri ya. Anak-anak kiri ya. Berarti dia pedoman komunis tuh, takut dia. Foto Kim Jong Un. Foto Kim Jong Un anjing. Foto Kim Jong Un bangsat. Pokoknya anaknya kanan abis lah. Anaknya ngefriend banget sama icon kanan Raffi ya. Kalau misalkan ada orang yang fobia berbarengan gitu, gimana ya? Fobianya kanan dan kiri gitu. Dia mau kemana arahnya gitu, ke atas kan nggak mungkin gitu ya. Kayak misalkan dia dextrophobia dan levophobia gitu. Gue gak ngerti sih. Orang jadi takut kiri kanan gitu, jadi repot gitu kan. Next, gamophobia, takut nikah. Nah, ini nih. Ini nih, kayaknya gue ini deh, gamophobia deh, fobia komitmen gitu. Ketakutan ekstrim untuk menjalin hubungan pernikahan. Ada yang sampai takut buat menikah loh ada gitu ya. Pernikahan merupakan hal yang membahagiakan bagi banyak orang, akan tetapi tidak sedikit orang-orang yang enggan untuk menikah dan memutuskan hidup untuk melajang seumur hidup karena adanya ketakutan dalam pernikahan. Gamophobia. Ini salah satu fobia yang kayaknya pengidapnya udah banyak sih, apalagi di Indonesia ya. Salah satunya gue mungkin ya, mungkin baru stadium 1 ya. Yang enggak sih, gue gak gitu juga sih. Cuman maksud gue apa ya, yang mungkin kan pada dasarnya ya, orang takut menikah itu kan macam-macam alasannya ya. Nggak siap bangun rumah tangga gitu kan, kenalan sama mertua sebenarnya, bukan lebih ke pasangannya gitu kan. Ada yang nggak siap juga kehilangan jam nongkrong, bitches gitu kan. Gue bangs tuh. Kalau orang yang gamophobia ini lebih takut bayar gedung kalau menurut gue ya. Bayar gedung, catering, dekor itu pusing emang ya, wasting money mungkin gitu ya. Karena cuma dipakai 3 jam gitu, like what the fuck gitu kan. Mungkin ya, gue nggak ngerti juga. Harusnya kan seneng ya, itu kan party ya. Lu harus bikin dekor, catering segala macam buat nyenengin pasangan lu gitu. Tapi ini lebih takut ke pembayaran uang. Ya kurmod aja itu mah alasan kurmod, jadi gamophobia anjing. Tapi memang agak repot sih kalau nikah di Indonesia ya. Karena nikah di Indonesia itu tuntutannya selain menghindari fitnah, menghindari juga gibah gitu kalau menurut gua. Karena makanan gak enak diomongin kan repot ya. Apa coba permasalahannya kalau makanan gak enak digibahin? Itu kan bukan kita yang masak gitu, kintil. Kita yang mesen. Kalau tiba-tiba memang ada some situation yang makanan jadi gak enak karena di jalan, atau memang bumbu, atau memang yang harus yang masaknya enak jadi gak enak karena sakit, kayak a lot of thing gitu loh. Pelaminan jelek diomongin gitu kan, kayak semuanya pasti diomongin. Gue itu yang ngerti di negara kita ya. Karena di negara kita ya, yang lucunya ya, tolak ukur kesuksesan manusia gitu ketika menikah itu diukur dari souvenir. Apa hubungannya souvenir dan kesuksesan dan kebahagiaan gitu? Kayak gak ada hubungannya nyet. Dan berapa porsi zupasup mungkin ya di pernikahan gitu. Semakin banyak zupasup di pesta pernikahan, sukses tuh pernikahan. What the fuck? Hippopotomonstroses quipedaliophobia. Hippopotomonstroses gimana bacanya kintil? Hippopotomonstroses quipede. Shit the hell boy. Hippopotomonstroses quipedalia phobia. Takut akan kata-kata yang sangat panjang. Ya ini aja kata-katanya udah panjang, gue udah fobia baca kayak gini, gak ngerti gue. Gejala dapat dipicu ketika seseorang melihat kata yang panjang seperti antidestabilismentar. Fucking hell boy. Udah kena fobia itulah hipopo. Ini dapat menyebabkan seseorang dengan anjing harus panjang lagi. Kenapa sih? Harus panjang lagi. Hipopo ya itu fobia, merasa sangat takut dan cemas. Mereka mungkin juga menghindari membaca sehingga mereka tidak perlu menemukan kata-kata panjang yang membuat mereka panik. Baca yang panjang aja panik gitu. Gimana ngelihat barang gue yang panjang? Bukan panik lagi gitu loh. Ngeri. Maksudnya barang liquid kan panjang. Nggak masuk ya? Itulah pokoknya. Ya ada aja gitu orang takut akan kata-kata yang panjang gitu. Hippopotomonstroses quipedalilia phobia. Tuh gue bisa tuh. Takut sama kata-kata yang panjang. Lebih tepatnya bukan takut, tapi lebih capek bacanya gitu. Pusing boy. Lagian ini phobia apa sih? Gak jelas gitu loh. Ini phobia udah kayak kebenaran di negeri ini gitu. Susah diucapkan. Somniphobia, takut tidur. Terus lu mau jadi manusia nokturnal gitu, gak ngerti. Semi kelelawar. Ada aja gitu orang tuh anjing, fobia tuh aneh-aneh. Somniphobia menyebabkan kecemasan dan ketakutan yang ekstrim di sekitar pikiran akan tidur. Fobia ini juga dikenal sebagai hypnophobia, banyak banget sih. Klinofobia, kecemasan tidur. Anxiety, ini mah lebih tepatnya boy. Anak zaman now bangs gitu. Ketakutan ditimbulkan umumnya cukup kuat untuk memengaruhi kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Padahal ini mah sebenarnya selain anxiety, dia takut mimpi buruk yang berkepanjangan gitu loh. Padahal nggak semua mimpi itu buruk
ada mimpi basah gitu kan. Kenapa ya? Mimpi kaya gitu kan, lumayan gitu. Atau mengontrol mimpi gitu. Tapi by the way gue pernah loh ngontrol mimpi. Kayak seru parah gitu boy, bisa terbang gue. Padahal tidur tuh anjing kegiatan paling nyaman, lu takut gitu. Kenapa ya? Gue aneh banget gitu. Padahal nyaman pars gitu. Gimana gak nyaman coba? Tidur loh. Tidur gimana gak nyaman gitu. Apalagi zaman pandemik gini gitu. Nyaman pars, tidur kan. Hujan, nyaman gitu. Lebih nyaman kan kalau ada yang nemenin. Nah, nyaman gitu. Kenapa orang malah takut tidur? Gue gak ngerti ya. Tapi ya kalau ada yang nemenin kan kalau nggak ada ya bisa dicari gitu. Twitter banyak lah. Indokadel. Next, ergophobia, takut kerja. Wah, si Temon ini mah anjing. Mon, takut kerja ya lu? Ergophobia lah anjing. Takut kerja, gak mau kerja gitu hidupnya. Chill kuy. Benar. Kintil. Takut kerja secara berlebihan. Bisa jadi kamu mengalami ergophobia setelah lulus kuliah dengan metode konvensional maupun blended learning. Kondisinya adalah ketika seorang mengalami ketakutan abnormal terhadap pekerjaan. Penderitanya akan merasa nggak nyaman saat berada di tempat kerja. The fuck. Mau gimana kaya, gimana mau beli Lamborghini gitu. Apa sih anjing. Ini salah satu fobia yang bahaya sih ya. Kita takut buat bekerja loh. Karena kalau nggak kerja kan kita bakal susah gitu kan hidup. Bisa ngerepotin orang lain, nganggur. Kalau lu sekarang ngalamin ya, dimana lu kena ergophobia, lu ngerasa takut gitu buat kerja, lu buru-buru ke psikolog deh kayaknya. Karena mungkin lu kena ergophobia. Obatin secepatnya gitu. Karena kalau lu nganggur terus bahaya gitu. Nganggur tuh bahaya banget bro. Gak boleh lu nganggur terus. Kalau nganggur mulu, lu pusing. Nanti lu gak bisa tidur. Lambung lu gak sehat boy. Jangan. Kintil lah itu. Jangan terlalu nganggur. Kali-kali black tea lah. Katisophobia, takut duduk. Aduh, terus lu kenapa ambeien? Lebih ke ambeien gitu loh. Wasir gitu. Katisophobia, kelainan dapat dipicu oleh penyakit wasir. Tuh kan bener. Dapat disebabkan oleh kekerasan fisik yang berkaitan dengan benda tajam. Anjing pernah disodok gitu boy. Rasa takut duduk merupakan indikasi dari beberapa fobia lainnya seperti duduk di depan orang-orang elit. Nah, orang-orang elit. Ya aku juga takut lah depan-depan orang elit mah bro. Elit global anjing. Ciri-ciri fobia ini tandanya dengan berkeringat, cemas dan berat atau pendeknya nafas. Gue gak ngerti ya. Ternyata ada fobia yang menyerang kalangan-kalangan atas maupun bawah gitu ya. Trauma gara-gara ambeien, lebih ke situ ya. Aduh, duduk di depan kaum elit gitu gak ngerti gue. Padahal santai aja lah kalau duduk di depan kaum elit. Kan duduk tinggal duduk ya. Gak usah ada yang ditakutin selama lo duduk di kursi biasa. Kalau di kursi persidangan, nah baru takut gitu. Kenapa sih? Plut fobia, takut uang. Nah terus mau makan gimana anjing? Plut fobia gitu. Orang takut uang, mending uang lau buat gua gitu. Hidupnya memang nyaman dengan kurmut gitu ya. Takut dengan uang, gua gak ngerti anjing. Ini apa sih gak make sense anjing? Ini literally gak make sense. Takut sama uang coba. Plut fobia. Beberapa dari kita mungkin berharap memiliki plut fobia atau ketakutan yang tidak jelas pada uang. Manifestasi fobia ini beragam. Bisa ketakutan pada uang itu sendiri, peluang menjadi kaya, atau takut menjadi orang. Jangan takut dong jadi orang kaya dong. Chill, flex life, boy. It's a new day, it's a new dawn gitu loh. Every day gitu loh, chillin, vibe. Mereka yang memiliki fobia ini kebanyakan beranggapan bahwa memiliki banyak uang akan membuat seorang menjadi serakah. Cuma gimana launya aja lur. Gak masuk akal gitu. Orang fobia sama takut sama uang gitu. Terus kalau misalkan lu ngelihat uang 1.000 Patimura bawa golok, lu takut gitu. Aneh gue anjing. Harusnya bersyukur di duit 1.000 Patimura bawa golok daripada bawa pengaruh buruk kan dengan bawa golok gitu lur. Apa sih? Apa sih anjing? Pengaruh buruk tai. Ya memang sih takutnya lu jadi serakah gitu ya. Ada pengaruh buruknya gitu kan. Kayak kaum elit lah rata-rata kan serakah ya. Bansos cebannya diambil. Penteraphobia, takut ibu mertua. Ini mah sama aja kayak tadi takut nikah boy. Apa bedanya sama gamophobia, takut nikah, takut mertua? Apa ya? Penteraphobia, ketakutan berlebih dan tidak rasional terhadap ibu mertua. Sebagian besar menganggap fobia ini muncul akibat rasa trauma terhadap sosok ibu sebelumnya. Berarti lu nikahin yang piatu aja. Dark jokes anjing. Maaf netizen. Ya maksud gue stigmanya tuh aneh gitu. Penteraphobia gitu. Ini lebih takut lu ngadepin komitmen gitu. Suatu komitmen nikah itu kan gak semudah itu gitu bro. Bukan masalah nikahnya gitu. Cuman kan lu juga harus bertanggung jawab gitu. Ini sebenarnya lebih pembelaan orang yang gak mau bertanggung jawab akan hidup aja gitu. Lu pikir nikah itu tentang pasangan lu doang? Kagak lah, keluarganya segala macem lah dan lain-lain gitu kan. Kakaknya, adeknya, cucunya. Kok cucunya sih anjing? Saudaranya, sepupunya gitu kan. Gak bisa gitulah. Aneh gue mah. Orang emang mikir ya kayak stigmanya tuh kalau ibu mertua tuh bakal galak gitu ya. Kayak yang gue kenal selama ini sih baik-baik semua ya. Anjing, gue aja yang bangsat. Enggak sih, gue baik ya. Anjing kesannya bangsat, kesannya gue tikung anjing, milf. Padahal nggak semua ibu mertua galak loh. Ada yang baik. Coba kali-kali nonton Jav lah. Mengarahnya ke Jav gitu ya. Itu kan ibu mertuanya kan waduh, udah baik, besar gitu kan ya. Cantik gitu, terurus gitu kan. Yang step mom. Ya menurut gue sih nggak ada yang harus ditakutin lah sama ibu mertua gitu ya. Kalian kalau yang udah pada nikah gitu ya. Selama kitanya baik, bener, rajin gitu kan ya. Itu bakal jadi idaman ibu mertua gitu loh. Apalagi kalau misalkan rajin bikin konten gitu ya. Itu idaman banget ya buat ibu mertua keluarga
Thunder. Spektrophobia, takut cermin. Fobia pada cermin atau spektrophobia, itu merasa diri lu insecure aja itu mah boy. Jelek gitu. Lebih kayak insecure gitu. Fobia yang keadaan dimana kita takut untuk melihat diri kita sendiri gitu ya. Tidak percaya diri, ya bahasa lainnya insecure lah, apa ya. Pengidap spektrophobia akan merasa takut pada cermin atau kaca, bayangannya sendiri atau dengan benda apapun yang merefleksikan dirinya. Dia gak pede sama dirinya, jangan kayak gitu lah bro. Pede sama diri lu. Lau itu punya good things gitu loh bro. Punya hal yang berbeda dari orang lain gitu loh. Kalian ini punya hal yang bisa lebih dibanggakan dari orang lain gitu loh. Kalian punya kelebihan masing-masing, tujuan masing-masing gitu loh. Jadi gak usah ngerasa jelek diri lu, pede dengan apa yang lu punya gitu. Tapi kalau disandingkan sama gue memang terkadang gak pede gitu. Seginilah yang gue lah. Maksudnya tangan segini gitu. Lebih gede lah tangan gue gitu. Gak lucu ya. Gimana orang lain mau percaya sama lu gitu. Lu aja gak percaya sama diri lu sendiri gitu. Maksud gue janganlah insecure. Apalagi zaman sekarang gitu. Lu harus pede lah. Jangan menganggap manusia sempurna tuh badannya tinggi putih gitu, yang hitam coklat tinggi pendek. Lu punya apa ya, punya kelebihan masing-masing lah lur gitu. Memang lu lahir begitu, ya itu kelebihan lu gitu. Bukan jadi hal yang jelek gitu buat diri lu gitu. Mungkin kalau lu jadi tinggi tiba-tiba putih tinggi, ganteng rambut tebal sih ya gak cocok mungkin ya buat lu. Dan jangan jadi standarisasinya juga seperti itu gitu. Itu hanya standarisasi Instagram. Yang penting lu asik mah blend semuanya juga bro. Lagian kalau putih tinggi mulus itu lu pikir lu bihun gitu. Lu pikir lu bihun gitu anjing. Jangan disamain nama bihun gitu. Disiram air juga ngembang boy. Kayak tarikan benang filler gitu. Udahlah, love yourself. Janganlah kayak gitulah. First thing you have to do in your life, love yourself. Itu paling penting. Love yourself first, then you can love somebody else. Alright. Autophobia, takut sendiri. Takut sendiri anjing. Apa maksudnya anjing? Takut sendiri, bangun sendiri, mandi sendiri. Apa sih? Itu ketika bangun tidur lalu tidak ada siapapun di samping Anda, atau ketika sendirian di rumah atau di tempat umum. Rasa ketakutan yang Anda alami ketika sedang sendirian secara resmi dikenal sebagai autophobia. Auto atau monophobia. Jenis fobia ini cukup sering dialami oleh banyak orang. Ya ini mah lu apa ya? Kesendirian aja gitu. Fobia jomblo mungkin ya. Nggak ngerti gue apa sih. Fobia adalah ketakutan di mana kita sedang sendirian di rumah atau tempat umum. Kalau gue kayaknya lebih takut berduaan sih daripada sendiri gitu. Karena takut kebablasan gitu. Gue bingung, ada aja autophobia takut sendiri gitu. Kalau gue nyaman sendiri ya biasanya, kayak sekarang aja gitu kan, kemana-mana bebas. Ya mungkin segini aja video dari gue. Kalau lu punya fobia-fobia dari salah satu dari ini, ya coba cepat-cepat ke psikolog ya. Karena hidup ini sangat nikmat bro. Sumpah hidup ini sangat nikmat. Coba-coba apapun gitu. So segini aja fobia-fobia aneh dari gue. Tadi gue fobia nikah ya. Jadi tolong dipatahkan fobia gue ya. Saya butuh diselamatkan fobia komitmen. Jadi DM kuy. So segini aja video dari gue. Dan terus channel gue, jangan subscribe. Peace. Money on my records, $100,000 stacks.